Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supadil Al-Munawar, NIM 21206036165. Saya dari jurusan Perbankan Syariah. Di video ini, saya akan menjelaskan sejarah awal tasyri' salat. Berikut penjelasannya. Syekh Muhammad Khudwari dalam karyanya Tarikh Tasyri' Al-Islami mengawali pembahasan salat secara bahasa. Salat bukanlah kata yang berasal dari agama Islam. Kata salat telah digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan pengertian doa dan istighfar. Kata salat bisa jadi bermakna tetap atau terus-menerus. Dari pengertian ini muncul kalimat man yasla finnar atau orang yang kekal di neraka. Pandangan ini, kata Khudwari Beg, dipegang oleh Al-Azhari karena salat adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Salat merupakan kewajiban terbesar yang diperintahkan untuk tetap dilaksanakan. Pandangan lain mengatakan salat diambil dari dua urat yang menjaga tulang ekor unta atau hewan lainnya. Salat secara bahasa juga berarti awal dua persendian paha manusia, yang mana keduanya secara hakiki menjaga tulang ekor manusia. Adapun pandangan ketiga mengatakan kata salat diadopsi dari kata saluta, yang dalam bahasa Ibrani berarti tempat ibadah. Kata ini dipakai kemudian oleh Al-Quran dengan makna yang sama, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 40. Bangsa Arab juga kemudian mengadopsi dan menggunakan kata ini dengan makna doa dan istighfar. Setelah itu, Al-Quran menggunakan kata salat dengan pengertian yang dipahami bangsa Arab, yaitu pada surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Ahzab ayat 56. Tidak pengertian khusus yang dipahami bangsa Arab dari kata salat selain seruan kepada Allah saat masyarakat Arab pra-Islam bertalbiyah tanpa berpakaian sebagaimana keterangan pada surat Al-Anfal ayat 35. Salat pada masa Islam. Ibadah salat diisyaratkan pada awal-awal Islam. Ibadah salat ketika itu hanya berjumlah 2 rakaat pada pagi dan sore hari sebagaimana keterangan surat Al-Ghafir ayat 55. Adapun ibadah salat pada malam hari ketika itu hanya terbatas pada pembacaan Al-Quran secara tartil sebagai keterangan pada awal surat Al-Muzammil, sedangkan salat 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang diwajibkan beberapa waktu menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perintah yang diberikan perhatian secara lebih oleh Al-Quran selain salat. Al-Quran memerintahkan ibadah salat dengan berbagai macam stilistika bahasa. Kadang dengan perintah secara eksplisit, kadang dengan memuji orang yang melakukan salat, dan kadang dengan mencela orang yang meninggalkannya. Sehingga dari semua itu, orang yang meneliti Al-Quran menyimpulkan bahwa salat adalah pilar agama Islam dan tidak ada bagian Islam yang bagi mereka yang meninggalkannya, mengabaikan dan bersikap munafik terhadap salat. Jumlah salat atau jumlah rakaat salat secara rinci memang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Waktu salat hanya disebutkan secara garis besar sebagaimana keterangan surat Ar-Rum ayat 17, surat Al-Isra ayat 78, surat Hud ayat 114 dan surat Al-Baqarah ayat 238. Tata cara salat hanya disebutkan sebagian oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 238 dan surat Al-Hajj ayat 77. Tata cara salat secara rinci dapat ditemukan pada praktik salat Nabi Muhammad SAW atau dalam hadis fi'li. Rasulullah melakukan salat 5 waktu secara berjamaah dengan para sahabat. Ia bersabda, "Lakukanlah salat sebagaimana kalian melihatku melakukannya." Orang yang melakukan salat diharuskan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram pada awalnya. Rasulullah melakukan salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, tetapi Al-Quran kemudian memerintahkannya untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, yaitu rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, yaitu rumah ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai bapak bagi bangsa Arab, sebagaimana keterangan pada surat Al-Baqarah ayat 114. Mana Al-Qatatan menceritakan Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa kewajiban ibadah salat diisyaratkan pada awal pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul sebagaimana keterangan 6 ayat pertama surat Al-Muzammil. Dari sana kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa ibadah salat semalam untuk diwajibkan
Setelah berjalan 16 bulan, kewajiban sholat semalaman itu dirasakan berat oleh sahabat. Kewajiban itu kemudian diringankan sebagaimana keterangan surat Al-Muzammil ayat 20 yang mewajibkan ibadah salat pada sebagian malam saja. Mana Al-Qatatan, Tarikh Tashri' Al-Islami At-Tashri' wal Fiqhi, Ibu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa kewajiban ibadah salat semalaman hanya berlaku khusus bagi Rasulullah SAW. Kewajiban yang dilakukan oleh Rasulullah selama 10 tahun sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat semalaman diikuti oleh sekelompok sahabat. Karena dirasa berat, Allah menurunkan surat Al-Muzammil ayat 20 sebagai bentuk keringanan bagi umat Islam untuk melakukan ibadah salat pada sebagian malam saja. Keringanan itu diturunkan setelah kewajiban salat semalam itu berlangsung selama 10 tahun. Kewajiban salat malam pada gilirannya dihapus dengan datangnya perintah kewajiban salat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Qatatan juga mengutip sebuah riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW pada awal-awal pengutusannya sebagai Rasul melakukan ibadah salat sebanyak 2 rakaat pada pagi dan sore hari. 2 rakaat pagi dan sore hari ini dapat dipahami juga dari surah Al-Mu'minun ayat 1-2 ayat Makkiyah yang menyebutkan salat orang yang khusyuk. Ulama kata Al-Qatatan bersepakat bahwa salat 5 waktu dalam sehari diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj sekira satu tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ibadah salat awalnya diwajibkan sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam, tetapi kemudian terjadi negosiasi hingga akhirnya berjumlah 5 waktu sebagaimana diriwayatkan dalam Isra dan Mi'raj. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an mengatakan perihal jumlah rakaat salat 5 waktu dilakukan sebanyak 2 rakaat setiap kalinya, tetapi kemudian jumlah rakaat ditambah saat bermukim dan tetap 2 rakaat saat berperjalanan. Adapun waktu salat 5 waktu disebutkan oleh Al-Quran secara garis besar mujmal pada surat Ar-Rum ayat 17-18. Adapun keterangan waktu salat secara rinci didapatkan dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang asalnya juga terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW pada riwayat tersebut mengatakan, suatu hari Jibril mengimamiku salat selama 2 hari. Ia salat zuhur bersamaku. Di akhir salat subuh, jika Jibril kemudian menoleh kepadaku, wahai Muhammad, inilah waktu salat para nabi sebelum kamu. Waktu salat ada di antara keduanya, awal dan akhir waktu. Ketentuan salat 5 waktu dapat ditemukan keterangan melalui hadis fi'li, al-bayanul fi'li. Jibril mengimami Rasulullah SAW dalam ibadah salat 5 waktu dalam 2 hari berturut-turut. Keduanya melakukan salat pada awal waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pada hari pertama dan pada hari akhir, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pada hari kedua, wahai Muhammad, waktu salat ada di antara keduanya, awal dan akhir waktu tersebut. M. Sulaiman Al-Ashqar, Afa'lur Rasul wa dalalatuha alal ahkamis syar'iyyah. Syaban M. Ismail mengatakan Rasulullah SAW dan sahabatnya melakukan ibadah salat sebelum ibadah salat diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj 10 Hijriah. Al-Quran telah menyebutkan ibadah salat di awal-awal masa kerasulan seperti pada surah pertama surah Al-Alaq ayat 9-10 dan surat Al-Qiyamah ayat 31-32 yang diturunkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Menurut Ismail, kata salat sering disebutkan dalam Al-Quran sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Kalau diteliti dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, banyak sekali riwayat yang menyebutkan aktivitas Rasul SAW dan para sahabatnya. Sedangkan waktu dan tata cara salat sebelum peristiwa Isra Mi'raj 10 Hijriah tidak tercatat dalam sejarah. Bisa jadi melacak jejaknya menjadi upaya sia-sia yang mungkin kita bayangkan bahwa salat adalah sarana bertawajuh kepada Allah.
Kata salat dalam pengertian bahasa Arab adalah doa. Yang jelas kata Ismail, kata umat Islam sebelum Isra dan Miraj dilakukan dengan cara-cara tertentu, dengan argumentasi bahwa orang-orang musyrik Mekah mengejek salat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, sedangkan salat yang dikenal sekarang ini diwajibkan oleh Allah tanpa perantara malaikat pada peristiwa Isra dan Miraj. Jibril kemudian menerangkan ketentuan waktu salat tersebut dengan melakukan salat bersama Nabi Muhammad dan sahabatnya yang menjadi ketentuan awal dan akhir waktu salat hingga saat ini. Ismail juga mengutip jumlah rakaat salat pada awal-awal Islam, yaitu sebanyak 2 rakaat setiap kalinya, selain maghrib yang berjumlah 3 rakaat sejak semula, tetapi kemudian jumlah rakaat ditambah menjadi 4 rakaat saat bermukim, sehingga salat zuhur, asar, dan isya berjumlah 4 rakaat dan tetap 2 rakaat saat berperjalanan, sebagaimana asal tasyri'. Pada mulanya tidak ada larangan berbincang dan melakukan apa saja saat seorang sedang melakukan sholat. Orang itu dapat menyempurnakan sholatnya setelah bincang dan aktivitasnya selesai di tengah sholatnya. Tetapi setelah terbiasanya melakukan sholat dan telah merasakan kebesaran Allah dan yang diajak munajat dalam sholat, para sahabat dilarang berbicara dan melakukan aktivitas apapun sambil melakukan sholat. Kalau tetap melakukan itu, sholat mereka dianggap batal. Perihal sholat sambil berbicara dan main-main, surat Al-Baqarah ayat 238 diturunkan. Imam Ahmad dan Imam Bukhari meriwayatkan cerita sahabat Zaid bin Arqam yang mengatakan, dulu kami bercakap-cakap pada saat melakukan sholat sampai ayat itu turun, dan kami diperintahkan untuk berdiam dan kami dilarang untuk berbicara. Adapun pembelajaran yang dapat diambil, kata Ismail, adalah bahwa anak-anak yang mulai belajar membiasakan sholat lalu berbicara dan main-main tidak perlu ditegur. Kita lanjut Ismail. Perlu menyikapinya dengan lemah lembut. Sikap yang sama terhadap anak-anak ditunjukkan kepada orang yang baru memeluk Islam dan mengajarkan mereka untuk membiasakan sholat dengan lemah lembut. Demikianlah penjelasan dari sejarah awal tasyri' sholat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.